Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan saudara sekalian, juga ibu-ibu dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari membawa manfaat dan kebaikan bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan al-aslus tsani, pokok yang kedua. Pokok yang pertama apa kemarin? Yang pertama apa kemarin? Lali. Al-aslus tsani, pokok yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan berdasarkan dalil-dalil. Jadi mengenal agama Islam, mengetahui agama Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga benar di dalam mengenal agama Islam. Karena kadang-kadang kalau tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan tidak sesuai dengan yang menurunkan agama ini. Menurut Islam begini, tapi nyatanya tidak demikian. Jadi mengenal agama Islam dengan dalil-dalil wahwa, yaitu al-istislamu, yang dimaksud dengan agama Islam. Al-istislamu, tunduk atau berserah diri kepada Allah, lillahi, kepada Allah, bitauhidi, dengan mengisahkan Allah. Dengan mengisahkan Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, baik dalam uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifatnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, wal bara'ah, dan berlepas diri, minasyirki, dari syirik, wa ahlihi, dan pelakunya. Wa huwa salah satu maratib, dan dia itu ada salasu maratib, 3 tingkatan. Jadi agama Islam itu meliputi 3 tingkatan. Al-Islamu, yang pertama al-Islam. Wal imanu, dan iman, yang kedua. Wal ihsanu, dan ihsan, yang ketiga. Wa kullu martabatin lahu arkanun. Wa kullu, dan setiap martabat, tingkatan. Sudah menjadi bahasa kita ini, martabat. Tingkatan atau kedudukan. Laha, dia memiliki arkanun, rukun-rukun.
Al-martabatul ula, rukun yang pertama, al-Islam, rukun yang pertama tentang Islam. Fa arkanul Islam khamsatun, maka rukun Islam itu ada 5. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini muallif atau penulis menyebutkan poin yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Jadi mengenal, seorang hamba mengenal akan agamanya. Seorang hamba seperti kita ini mengenal tentang agama kita ini, yaitu Islam. Dan beliau memulai dengan menjelaskan pengertian tentang Islam. Dan beliau menjelaskan tentang pengertian tentang Islam yang tadi kita baca, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, atau merasa tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, patuh kepadanya dengan mentaatinya, mentaati apa yang diperintahkan maupun mentaati apa yang dilarangnya. Jika berupa perintah, dia mentaatinya dengan melaksanakan, dengan melakukan yang diperintahkan. Jika itu berupa larangan, maka mentaatinya dengan menjauhi apa yang dilarang tersebut. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Wa ahlihi, dan juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Artinya ya wis berlepas diri, ya berarti ya enggak ikut cawi-cawi gitu. Ya enggak ikut cawi-cawi dengan perbuatan syirik itu. Ada acara-acara yang mengandung kesyirikan, ya enggak milih cawi-cawi. Termasuk dengan orang-orang yang melakukan seperti itu, ya enggak berakrab-akrab banget gitu. Ya. Sekedar menjalankan hak dan kewajiban, kalau memang itu tetangga kita, memang itu pemimpin kita, ya seperti itu. Adapun dengan perbuatannya, ya dengan perilakunya, kita berlepas diri. Dan juga dengan orangnya kita berlepas diri. Adapun bergaul, ya tetap bergaul, karena setiap kita punya hak. Apalagi dia seorang muslim, punya hak atas diri kita. Apalagi dia kerabat kita, apalagi dia tetangga kita. Islam memberikan haknya, hak sesama muslim, hak bertetangga, hak juga sebagai kerabat. Tapi secara umum, kalau memang dia ahli sebuah syirik, ahli bukan orang yang terjatuh kepada kesyirikan karena tidak tahu dan sebagainya, ini memang sudah ahlinya, beda. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah penjelasan atau ta'rif atau definisi ya tentang Islam, yaitu bahwasanya dia berserah diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarangannya. Dan seorang hamba itu mau nggak mau dia mesti tunduk kepada tuannya. Dan tuan bagi kita sekalian tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya budak ya mesti gelem gak gelem mesti harus tunduk kepada tuannya. Dan sekali lagi tuan kita adalah tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga mu'alif membagi atau menuliskannya agama Islam dengan 3 tingkatan. Ini sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah iman.
dan yang ketiga adalah ihsan. Jika disebutkan salah satu maka mencakup yang lainnya. Disebut Islam ya berarti iman juga, berarti ihsan juga. Disebut iman juga berarti dia Islam, berarti dia juga ihsan. Tapi kalau disebut secara bersamaan maka mempunyai pengertian yang berbeda. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Jibril, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya saat itu, tiba-tiba datang seseorang yang tidak nampak padanya orang itu dari jauh. Ya, karena waktu itu atau di padang pasir itu orang yang dari jauh itu mesti kelihatan bekas-bekasnya. Ya mungkin berdebu, lecek rambutnya dan sebagainya gitu. Ini enggak kelihatan. Tidak nampak dia orang jauh atau dari bepergian dari jauh. Namun tidak ada sahabat yang mengenalnya. Namun tidak ada sahabat satupun yang mengenalnya. Orang ini datang kepada Rasulullah SAW, mendekat kepada Rasulullah SAW dan menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, mal Islam?" Wahai Muhammad, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi SAW, Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, sampai rukun Islam yang kita hafal itu. Kemudian orang ini mengatakan, sodakta, engkau benar. Dia bertanya, dia pula yang membenarkannya. Setelah itu dia bertanya, ya Muhammad mal iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Dijawab oleh Nabi, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi dan seterusnya. Engkau beriman kepada, percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan seterusnya. Rukun iman yang kita tahu itu, yang kita kenali sebagai rukun iman. Orang ini pun mengatakan engkau benar. Ya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu kemudian dia bertanya tentang ihsan. Ya, ma wal ihsan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau bisa melihat Allah. Ya, seakan-akan kau melihat Allah. Tapi karena tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Rasakan bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini dibedakan makna iman, makna Islam, makna ihsan. Kalau disebut secara bersamaan. Tapi kalau disebut salah satu mencakup yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mu'alif penulis menyebutkan tingkatan di dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama tadi adalah Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi, tentang hadis Jibril tadi kita ulas sedikit tadi ya, biar ada pelajaran. Termasuk ulama mengambil ibrah dari pelajaran dari kejadian Jibril tadi. Jadi ketika orang ini Jibril ini berlalu, orang ini yang tidak dikenal itu berlalu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah dia itu? Tidak ada yang tahu. Kata Rasulullah SAW, itu adalah Jibril yang datang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ulama mengambil pelajaran, di antaranya adalah belajar itu dengan mendekat. Dari riwayat itu diambil salah satu pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang ada belajar itu mendekat. Jadi orang nempel-nempel di tembok-tembok mendekat kepada orang nyemoni ya. Kok nyerita nodok apa ya sudah, kita kembali lagi ke sini. Kemudian jadi martabatul ula al-Islam. Fa arkanul Islam khamsatun. Maka rukun rukun Islam itu ada 5. Jadi pelajaran TK ini. Pelajaran TK, rukun Islam ada 5.
Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Wa anna, dan sesungguhnya Muhammad, dan Muhammad itu Rasulullah, Rasulnya Allah, utusannya Allah. Wa iqamis sholati, yang kedua wa iqamis sholat, menegakkan sholat. Wa ita'iz zakati, mengeluarkan zakat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, yang keempat berpuasa Ramadan. Ini puasa yang wajib. Disebutkan puasa Ramadan, kan disebutkan yang wajib. Wa hajju baitillahil haram, dan yang kelima adalah berhaji ya di rumah Allah al-haram, Baitullah al-haram di Saudi Arabia, di Mekah. Jadi haji itu di Mekah, di Mekahnya di Baitullah, ya, bukan di Jember. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi rukun Islam disebutkan oleh mu'alif, sebagaimana juga hadis Jibril tadi, penjelasan dari Rasulullah SAW ketika ditanya amal Islam. Ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, kalimat syahadah. Ya, syahadat. Wayal i'tirafu bil lisan, yaitu menyatakan dengan lisan. Menyatakan, memperkenalkan dengan Islam, dengan lisannya, dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal i'tiqadu bil qalb, dan berkeyakinan di dalam hati. Tidak sekadar ucapan, tapi juga hatinya mantap memahami apa yang diucapkannya. Wa tasdiqu bil jawarih, dan membenarkan dengan bukti amal-amal perbuatannya, amal anggota tubuhnya. Jadi rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yaitu apa? Menyatakan dengan lisan. Orang mau masuk Islam tidak sekedar cukup dengan aku wis Islam kok. Kok dhewe wong-wong sing aku wis salat kok, padahal tidak ada gerakannya. Jadi sholat itu eling tok aja. Jadi syahadat itu dengan menyatakan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti orang mau masuk Islam dengan syahadat, dengan ucapan langsung, pernyataan, ada pernyataan lisannya. Kemudian yang kedua adalah dengan pembenaran di dalam hatinya, keyakinan penuh dalam hatinya bahwasanya betul-betul tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah yang harus disikapi berbeda dengan yang lainnya sebagai utusan Allah. Tidak sekedar syahadat dengan lisannya saja, tapi juga ada pembuktian dengan ketaatan kepada Rasulullah. Selain pembenaran dalam hati, juga ada ketaatan dengan menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ada wal i'tiqadu bil qalbi, juga wat tasdiqu bil jawari, membuktikan dengan amal-amal apa? Anggota badan. Dengan anggota badan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fadalilu syahadati, jadi dalil dari syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat apa? Ali Imran ayat 18. Iya 18. Nah, ya 18. Soalnya no kitab iku ora ono tulisane Ali Imran. 18 itu.
Jadi dalil syahadat adalah syahidallahu annahu, Allah berfirman, Allah menyatakan, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya dia yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah illallah, kecuali illa huwa, kecuali dia saja. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti, dan para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu qaiman bil qisti, tegak menyatakan dengan kalimat itu, la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali dia, al aziz, zat yang maha gagah perkasa, al hakim, zat yang maha bijaksana. Dan apa artinya la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini yang benar. Ya. Makna dari la ilaha illallah, syahadat kita itu la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada al-ma'bud yang disembah bihaqqin dengan benar, illallah, kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kalimat la ilaha, jadi dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan la ilaha illallah itu terkandung penetapan dan juga penafian. Ini harus kita fahami. Ya, harus kita fahami. Pada kalimat la ilaha illallah itu ada penetapan dan juga ada peniadaan. Yang ditetapkan adalah Allah sebagai ilah. Yang ditiadakan adalah semua bentuk yang disembah selain Allah. Jadi la ilaha itu di situ adalah penafian. Penafian, peniadaan untuk semua yang diibadai, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada ilah. Meniadakan semua ilah, semua sesembahan yang disembah selain Allah. Makanya maknanya tadi, tidak ada sesembahan yang hak, harus ada haknya. Kalau hanya diartikan tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, itu sama dengan membenarkan sesembahan-sesembahan yang lainnya selain Allah. Jadi ada peniadaan segala bentuk yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah, istilah la ilaha, kemudian illallah itu adalah bentuk penetapan. Penetapan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja, yang tidak ada sekutu baginya di dalam beribadah kepadanya. Sebagaimana tidak ada sekutu juga dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada ini tanpa ada yang membantunya, tanpa ada penolongnya, tanpa ada sekutu yang mengikut dengannya dalam membangun bersama-sama. Tidak ada kongsi dengan yang lainnya. Allah bangun dengan sendiri, Allah ciptakan sendiri, Allah atur sendiri. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam menciptakan, dalam mengatur alam ini, dalam memberikan rizki, dalam menghidupkan dan mematikan dan sebagainya, maka Allah pula satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Allah satu-satunya yang hak untuk disembah. Tidak boleh ada yang tidak boleh ada sekutu di dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain menyembah Allah, menyembah yang lainnya. Selain berdoa kepada Allah, berdoa kepada orang mati. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa tafsiruha,
Mu'allif menyebutkan ini. Ya itu ya kalimatnya, kelanjutannya. Wa tafsiruha alladhi yuwadhihuha. Dan tafsirannya yang menjelaskannya, tafsir yang menjelaskannya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Wa id qala, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani, sesungguhnya aku, baro'un, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian sembah, illal ladzina fataroni, kecuali aku menyembah kepada alladzi fataroni, yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah yang akan berikan petunjuk kepadaku, kepada agama yang benar, kepada ketaatan kepadanya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, wa ja'alaha, dan menjadikannya, Ibrahim menjadikannya kalimat tauhid tadi, baqiyatan fi aqibihi, kalimat yang tetap pada anak keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid tadi. Surat Az-Zuhruf ayat 26-27. Jadi ini adalah dikatakan oleh mu'allif sebagai penjelas dari tafsiran ayat tadi, di mana dari kalimat penjelasan la ilaha illallah tadi, di mana di sini ada apa? Penetapan dan juga ada peniadaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, mu'allif atau penulis menjelaskan atau menyebutkan dalil syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan menjelaskan maknanya. Sekaligus, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan atau tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan benar, dengan hak, illallah, kecuali hanya Allah. Maka harus terkandung di dalamnya, harus ada di dalamnya, ya, terkandung di dalamnya bentuk penafian dan juga peniadaan pada kalimat tersebut. Jadi penafian, peniadaan dari segala sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia, dan penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar untuk disembah. Gitu. Jadi dengan makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah, artinya ada kalimat penafian la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Padahal yang disembah, yang kita lihat itu sangat banyak. Di mana-mana ada bermacam-macam orang menyembah dengan berbagai bentuk sesembahannya. Di pura ada orang menyembah sesembahan, ada menyembah dianggap Tuhan, itu ada menyembah Tuhannya. Di gereja juga ada orang menyembah, di sinagog ada orang menyembah, di masjid ada orang menyembah, di kuburan juga ada orang menyembah, dan lain-lain. Bahkan ada orang yang menyembah hawa nafsunya juga, menyembah duit, ya menyembah hawa nafsunya. Artinya menyembah hawa nafsu itu yang mentaati apa yang diingini oleh hawa nafsu, selalu ditaati hawa nafsunya, itu namanya menyembah hawa nafsu. Ada juga orang yang menyembah pemimpin-pemimpinnya, kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.
Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang Nasrani itu menuhankan pemimpin-pemimpin mereka, pendeta-pendeta mereka. Ada salah satu sahabat yang dahulunya dia beragama Nasrani sebelum masuk Islam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami dulu tidak menyembah kepada pendeta-pendeta kami. Sahabat ini bernama Adi bin Hatim. Dulu kami tidak menyembah kepada pendeta-pendeta kami. Tapi kata Rasulullah, bukankah yang dihalalkan mereka kamu halalkan, yang diharamkan oleh mereka kamu haramkan? Iya. Nah, itulah menyembah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, pendetanya, pemimpinnya, kiainya mengharamkan. Allah menghalalkan, dia mengharamkan, ditaati. Itu menyembah pemimpin, menyembah pendeta, menyembah kiai. Allah mengharamkan, dia halalkan, ditaati. Yaitu yang mentaati itu menuhankan. Demikian pula Allah sebutkan ada orang yang menyembah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan-sesembahannya? Yang menjadikan sesembahan-sesembahannya. Hawa nafsunya selalu dituruti, ya. Sampai walaupun itu larangan diterjang aja. Mengikuti hawa nafsu bukan mengikuti Allah, itu menuhankan hawa nafsu. Nah, orang menyembah banyak. Manusia ini banyak punya sembahan-sembahan. Maka dengan kalimat la ilaha illallah itu meniadakan sesembahan-sesembahan itu nggak benar. Jadi sembahan itu disaksikan oleh kita, dilihat oleh kita. Ini nggak bisa diingkari. Wah, orang menyembah gitu. Orang menyembah ini nggak bisa diingkari, harus kenyataannya. Jadi nggak bisa ditiadakan. Nggak ada sesembahan, nggak ada bagaimana? Wong ada orang nyembah kok nggak ada? Itu buktinya. Tetap diakui itu menyembah selain Allah. Itu menyembah Tuhannya. Tapi dengan kalimat ini itu disalahkan. La ilaha itu penafian, peniadaan. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar. Berarti itu salah semua. Kemudian ditetapkan illallah, itu penetapan. Illallah, kecuali hanya Allah yang benar, satu-satunya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini harus kita fahami. Pada kalimat syahadat yang kita ucapkan itu ada kalimat la ilaha, itu adalah bentuk peniadaan segala macam sesembahan yang disembah oleh manusia. Itu tidak hak. Kemudian ilallah itu adalah kalimat penetapan. Setelah semuanya dikatakan tidak benar, maka ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang benar untuk diibadahi. Illallah. Jadi kalimat ini memberikan faedah pembatasan dan juga penetapan. Penetapan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan penafian dari selainnya. Oleh karena itulah pengarang atau penulis menyatakan dan tafsir yang menjelaskan tentang makna itu, makna penafian dan peniadaan itu tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini adalah bentuk penafian, peniadaan. Aku berlepas diri. Kayak melu cawe-cawe. Ngono ku gak bener. Kemudian illal ladzina fataroni, kecuali kepada Allah yang telah menciptakan aku. Ini adalah penetapan. Penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk disembah.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di bara'atum mimma ta'budun. Ini adalah makna la ilaha. Kemudian ilal ladzina fatarani adalah penetapan illallah, makna illallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana kalau ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah? Maka tadi saya katakan ini sama juga membenarkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan biasanya kita mengartikan begitu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana dikatakan tidak ada Tuhan? Wong kenyataannya banyak Tuhan yang diakui, banyak Tuhan yang disembah. Kok dikatakan tidak ada Tuhan? Bagaimana seperti itu? Maka ini kurang tepat. Orang-orang kafir dahulu juga menyembah. Ya, orang-orang kafir juga punya Tuhan. Ada Tuhan yang diakui sebagai Tuhannya. Yang Rasulullah SAW diutus di sana. Yang Rasulullah SAW mengatakan mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Bahkan mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir kan. Itu juga mengakui Tuhan. Ya, mereka juga beribadah kepada Tuhan. Jadi bagaimana dikatakan tidak ada Tuhan? Tuhan itu ada. Ya, yang disembah itu ada. Tapi sesembahan-sembahan itu gak benar gitu. Ditiadakan seperti itu. Semuanya gak benar. Lalu ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dituhankan. Itu ini. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Hanya ada Tuhan kok tidak ada Tuhan. Dan itu mana yang benar seperti itu. La ilaha illallah itu makna yang harus kita pahami. Ada penafian, ada peniadaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari bersama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita mengulas tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Tidak ada? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.